Ada beberapa peninggalan Islam di Indonesia yang masih ada sampai sekarang. Yang pertama ada keraton atau istana. Keraton atau istana merupakan bangunan luas yang dipakai sebagai tempat tinggal raja atau ratu yang sedang memerintah. Selain itu, keraton juga biasanya difungsikan untuk menjalankan urusan-urusan kerajaan. Keraton umumnya dikelilingi oleh tembok besar yang tinggi sebagai simbol pemisah antara raja dan rakyat biasa. Di Indonesia sendiri ada cukup banyak peninggalan kerajaan Islam berupa keraton yang masih sangat terjaga sampai hari ini. Seperti Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang terletak di Yogyakarta, Pura Pakualaman di Yogyakarta, dan Keraton Surakarta Hadiningrat di Jawa Tengah. Lalu yang kedua ada masjid. Masjid adalah rumah tempat ibadah umat Islam. Umumnya, masjid dibangun di alun-alun dekat dengan keraton. Di Indonesia, ada banyak peninggalan kerajaan Islam yang berwujud masjid, seperti Masjid Agung Surakarta, Masjid Kudus, dan Masjid Agung Demak. Yang ketiga ada makam dan batu nisan. Keraton dan masjid, makam beserta batu nisannya yang bercorak Islam juga banyak ditemukan di Indonesia sebagai bukti peninggalan sejarah kerajaan Islam. Bercorak Islam diantaranya makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat, makam Sunan Tembayat di Klaten, Jawa Tengah, makam Troloyo di Mojokerto, Jawa Timur. Ada beberapa teori yang menjelaskan proses masuknya Islam ke Nusantara. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentan waktu yang berbeda, mulai dari abad ke-7 hingga ada pula yang menyebutkan abad ke-13. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Lalu ada teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Dan itu adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia yang dianggap sebagai salah satu penguat. Ketiga ada teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, dan catatan-catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Lalu yang terakhir ada teori Mekah. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Baru, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i yang terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Ada beberapa jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada jalur perdagangan. Pada awalnya agama Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh perdagangan India. Hal itu sesuai dengan perkembangan lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-16 Masehi. Para pedagang ini singgah di Indonesia untuk sementara waktu dan menanti saat yang tepat untuk meneruskan pelayarannya ke wilayah yang lain. Pedagang Islam tersebut selain berdagang juga menyiarkan agama Islam sehingga penduduk pribumi tertarik pada ajaran dan kebudayaan Islam. Yang kedua ada jalur pernikahan. Para pedagang Muslim banyak yang menetap cukup lama di Indonesia.
Mereka menikahi wanita pribumi sebagai putrinya. Sebelum dinikahi, wanita yang belum beragama Islam diminta masuk Islam terlebih dahulu. Di antara wanita yang dinikahi para pedagang Muslim adalah putri raja atau bangsawan. Dengan proses itu, agama Islam menjadi cepat berkembang. Yang ketiga ada jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Para ahli tasawuf biasanya memiliki keahlian yang dapat membantu masyarakat, misalnya ahli menyembuhkan penyakit. Mereka mengajarkan agama Islam di Indonesia menyesuaikan dengan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada agama Hindu dan Buddha, sehingga mudah dimengerti. Yang keempat ada jalur pendidikan. Penyebaran ajaran Islam melalui saluran pendidikan dilakukan melalui pesantren-pesantren. Proses belajar mengajar di pesantren dibimbing oleh seorang kiai atau ulama. Setelah lulus belajar, para santri pulang ke daerah asalnya. Mereka mempunyai kewajiban mengajarkan kembali ilmunya kepada masyarakat sekitar. Dengan cara itu, Islam terus berkembang memasuki daerah-daerah terpencil. Lalu yang kelima ada jalur kesenian. Berkembangnya agama Islam juga dapat melalui kesenian, misalnya seni bangunan atau masjid, seni pahat atau ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Islamisasi juga dapat dilakukan melalui pertunjukan wayang yang disisipi ajaran agama Islam. Dengan demikian, masyarakat akan dengan mudah menangkap dan memahami ajaran Islam. Penyebaran Islam melalui kesenian contohnya dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Panggung memanfaatkan seni pertunjukan wayang sebagai media dakwah. Yang terakhir adalah jalur dakwah. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui saluran dakwah yang dilakukan oleh para ulama. Peranan ulama sangat besar dalam proses awal perkembangan Islam di Indonesia. Mereka sangat aktif menyebarkan agama Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Para ulama yang sangat berjasa dalam penyebaran Islam di Jawa adalah Wali Songo. Wali Songo adalah 9 wakil Allah yang memiliki peran untuk menyiarkan agama Islam. Keseluruhan Wali Songo tinggal di daerah Pulau Jawa, sehingga adalah wajar bila penduduk Muslim terbesar di Indonesia adalah di Pulau Jawa. Menurut saya, agama Islam bisa begitu diterima dengan baik di negara Indonesia karena dengan penyebaran Islam yang cukup efektif, sehingga banyak orang-orang yang masuk ke agama Islam.